Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan sekilas tentang proposal penelitian tindakan kelas yang saya buat, yaitu tugas PPG dalam jabatan. Nama saya Agustian SPDI dari SMK Pasundan Jatinangor. Adapun tema yang saya angkat adalah mengenai upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL pada mata pelajaran PAI materi pokok pernikahan. Penelitian ini di SMK Pasundan Jatinangor kelas 12 Teknik Kendaraan Ringan A tahun 2022. Adapun variabel X-nya adalah proses PBM dengan menggunakan model PBL beserta langkah-langkahnya. Dan variabel Y merupakan prestasi siswa dengan indikatornya. Kemudian dalam proposal ini dibagi ke dalam 3 bagian, 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama bagian pendahuluan, yang kedua bagian mengenai kerangka berpikir, dan yang ketiga adalah mengenai metode penelitian. Adapun langkah atau latar belakang masalah yang diangkat yaitu yang pertama adalah kondisi yang diidealkan, yang kedua masalah yang dihadapi dan indikatornya, yang ketiga penyebab munculnya masalah, dan yang keempat solusi yang ditawarkan peneliti atau konsep solusi dan rasionalnya. Rumusan latar belakang masalahnya, yang pertama kemampuan PAI sangat penting bagi hidup seseorang, dan oleh karena itu terutama dalam hal pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, realitas menunjukkan bahwa prestasi belajar PAI sebagian besar siswa kelas 12 SMK Pasundan Jatinangor sangat rendah. Hal itu tercermin dari hasil belajar kurang dari 75,00. Yang ketiga, rumusan masalahnya adalah berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa cara belajarnya masih teacher oriented, keaktifan belajar masih kurang. Yang keempat, oleh karena itu peneliti mengusulkan penggunaan model pembelajaran untuk mendorong siswa aktif dalam pembelajaran atau student oriented. Rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan tentang satu, bagaimana hasil belajar siswa sebelum menerapkan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi pokok pernikahan di kelas 12 TKRA SMK Pasundan Jatinangor. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran problem based learning pada materi pokok pernikahan di kelas 12 TKRA SMK Pasundan Jatinangor. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa mendapat pengetahuan secara langsung dengan menggunakan model pembelajaran PBL yang memungkinkan setiap siswa lebih paham dan dapat meningkatkan hasil belajar pada materi pokok pernikahan. Yang kedua, bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran dengan tujuan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ketiga, bagi peneliti sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian dalam pembelajaran PAI materi pokok pernikahan. Kajian teori dan pustaka. A. Kerangka berpikir PBL memiliki karakteristik yaitu pembelajaran dimulai dari suatu permasalahan yang dapat menumbuhkan keingintahuan siswa terhadap pemecahan masalah tersebut dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang dimaksud, mengapa demikian, bagaimana mengetahui. Menurut Adres dalam Dasna 2007 terdapat 5 langkah dalam PBL. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.
Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang bagian B-nya, prosedurnya adalah 1. Memiliki sumber-sumber teori yang relevan. 2. Mendeskripsikan masing-masing teori terpilih. Ketiga, melakukan analisis kritis terhadap masing-masing teori. Keempat, melakukan analisis komparatif berdasarkan hasil analisis kritis. Yang kelima, mengembangkan konstruksi memiliki salah satu teori atau membuat sintesis dari berbagai teori. Adapun hipotesis tindakan, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap persoalan atau masalah penelitian yang secara teoritis yang dianggap paling memungkinkan atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran problem-based learning diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang berikutnya adalah setting penelitian, menjelaskan tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian berada di SMK Pasundan Jatinangor. Alamat lengkapnya Jalan Kolonel Ahmad Syam, Jatinangor. Sekolah yang berada di kawasan pendidikan Jatinangor yang sangat strategis, mudah dilalui dan terhimpit oleh 3 kecamatan sekitarnya, menjadikan siswanya sangat banyak, kurang lebih 1.000 siswa dari 3 angkatan. Yang keempat, waktu penelitian selama 3 bulan dimulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi atau pelaporan. Adapun subjek penelitian ini adalah bagian ini menguraikan subjek penelitian yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Nama kelas 12 TKR atau teknik kendaraan ringan, jumlah siswa 33 siswa, kondisi psikologi siswa homogen yaitu laki-laki semua anggota kelasnya. Yang keempat, kondisi sosiologi siswa berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah. Yang kelima, kedudukan peneliti dalam PTK adalah guru PAI dan budi pekerti. Bagian yang terakhir adalah metode penelitian. Bagian ini berisi uraian tentang 1. Nama metode penelitian PTK adalah kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel yang pembahasannya yaitu hasil penelitiannya mengacu pada hasil pengolahan data statistik. Yang kedua, prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan terbagi dalam bentuk siklus kegiatan mengacu pada model yang diadopsi dari Chemis dan McTaggart, di mana setiap siklus terdiri atas 4 kegiatan pokok yaitu penyusunan rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang ketiga, alasan digunakannya PTK dalam penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Rumusan prosedur penelitian yang pertama, 1 adalah penyusunan rencana. Terdiri dari menentukan kelas yang akan dijadikan sampel penelitian. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang akan dibagi ke dalam 3 siklus, yaitu siklus 1, 2, dan 3. Yang ketiga, membuat perangkat tes hasil belajar. Keempat, membuat lembar observasi untuk guru dan siswa. Kelima, membuat jadwal kegiatan penelitian. Adapun yang kedua, bagian pada tindakan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode PBL untuk masing-masing siklus sebanyak 1 pertemuan dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran kali 45 menit. Yang kedua, pada saat proses pembelajaran berlangsung, dilaksanakan observasi oleh observer terhadap aktivitas siswa dan guru sesuai dengan format yang telah ditentukan. Yang ketiga, guru menjelaskan kepada siswa bahwa aktivitas yang dilaksanakan adalah berkelompok untuk memecahkan salah satu masalah yang ditanyakan. Keempat, setiap siswa atau berkelompok melakukan penyelidikan terhadap fenomena yang disajikan. Yang kelima, setiap siswa atau kelompok menyampaikan hasil karya penemuannya atau pendapatnya. Yang keenam, ketika setiap kelompok sedang bekerja, sebaiknya guru berkeliling kelas bergantian mendatangi kelompok dan memfasilitasi setiap kelompok. Guru dapat membantu apabila salah pemahaman, tetapi tidak diperbolehkan mencoba mengambil alih kepemimpinan dalam kelompok. Yang terakhir,
Guru memberikan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Masih pada bagian rumusan prosedur penelitian, yang ketiga adalah observasi. Dalam tahap pelaksanaan observasi ini adalah melibatkan seorang guru sebagai peneliti mitra yang bertugas mengamati kinerja guru dalam merancang rencana pembelajaran dan mengamati pelaksanaan pembelajaran. Kemudian mengamati siswa dalam pembelajaran di kelas. Yang terakhir, yang keempat, dalam prosedur penelitian ini adalah refleksi. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran setiap siklus, dilakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang telah dilakukan dan melihat kembali aktivitas yang sudah dilakukan berdasarkan hasil observasi dan temuan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Refleksi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung pada setiap siklus, menganalisis data hasil evaluasi dan mencari solusi serta menyusun perbaikan untuk tindakan selanjutnya. Kemudian teknis analisis data. Analisis data penelitian ini adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Interpretasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, melainkan telah dilakukan sepanjang penelitian. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memberikan pemahaman terhadap segala hasil yang dapat selama pelaksanaan penelitian, yaitu mengenai proses pembelajaran PAI dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman materi pokok pernikahan dengan menggunakan metode model pembelajaran PBL. Data yang diperoleh berupa gambaran aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung melalui pengamatan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Kemudian dianalisis secara deskriptif disertai dengan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk menghitung aktivitas siswa secara individu dan guru dilakukan dengan cara menjumlahkan aktivitas yang muncul dan untuk setiap aktivitas tersebut dihitung rata-ratanya. Demikianlah proposal PTK yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.